maka kita akan mengawali terlebih dahulu dengan hadits-hadits yang menceritakan akan kengerian neraka Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa para imam kita ketika berdoa melafazkan atau mengumandangkan Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Jadi Bapak Ibu, terdapat di dalam banyak riwayat disunnahkan setiap muslim itu memperbanyak membaca doa Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Mari sama-sama kita baca Bapak Ibu. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Yang kedua, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Yang ketiga, Allahumma hasibna hisaba yasira. Nah, kenapa Bapak Ibu kita disunnahkan membaca 3 doa ini? Dikarenakan neraka Allah itu dahsyat Bapak Ibu. Simak baik-baik hadits pertama yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, inna ahwana ahlin nari azaban rajulun yudha' tahta qadamaihi jamratani min nar fayumli minhuma dimaghuh. Azab yang paling ringan, azab yang paling ringan yang Allah berikan kepada penduduk neraka berupa diletakkan di bawah kedua telapak kakinya bara api dari neraka Allah. Tolong garis bawahi Bapak Ibu, bara api, bukan api itu tapi baranya. Ya, azab yang paling ringan yang Allah berikan kepada penduduk neraka berupa diletakkan 2 bara api di bawah kedua telapak kakinya, menjadikan otaknya menggelegak dan mendidih. Itu yang paling ringan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita pindah kepada hadits kedua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terdapat dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahihul Bukhari. Nabi alaihi salatu wassalam mencirikan, mendefinisikan bentuk fisik tubuh penduduk neraka. Nabi katakan, gigi penduduk neraka itu besarnya sebesar gunung Uhud. Gigi penduduk neraka itu besarnya Bapak Ibu sebesar gunung Uhud. Pundak kanan ke pundak kiri itu lebarnya sepanjang 3 bulan perjalanan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau pundak kanan ke pundak kiri itu selebar sepanjang 3 bulan perjalanan, lalu bagaimana Bapak Ibu kalau seandainya kita ukur dari telapak kaki ke kepala? Lebih nggak 3 bulan Pak? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mana yang lebih jauh? Pundak kanan ke pundak kiri, telapak kaki ke kepala. Sementara yang paling ringan, azab yang Allah berikan kepada penduduk neraka diletakkan bara api di telapak kaki Pak, yang menggelegak yang mana Bu? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini ke sini 3 bulan, tentunya ini ke sini lebih 3 bulan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya kenapa Allah membesarkan tubuh penduduk neraka? Tidak lain tidak bukan liyadzuqal azab, supaya mereka benar-benar merasakan azab dari kami. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita pindah kepada hadits ketiga. Nabi alaihi salatu wassalam, dikisahkan Bapak Ibu dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, tengah berkumpul dengan para sahabatnya. Tiba-tiba terdengar suara dentuman yang sangat keras sekali. Tor. Bapak Ibu, ketika itu Nabi dan para sahabatnya mendengar suara dentuman tersebut. Nabi bertanya kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, tahukah kalian dari manakah berasalnya suara dentuman tersebut? Maka sahabat Nabi menjawab, Allahu Ta'ala wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang paling mengetahui perkara tersebut. Maka Nabi katakan,
Fa'lamu, ketahuilah wahai para sahabatku, sesungguhnya suara dentuman keras tersebut berasal dari sebuah batu yang dicampakkan dari atas neraka, baru sampai ke dasarnya setelah memakan waktu 70 tahun perjalanan. Dicampakkan batu Bapak Ibu dari atas neraka, baru sampai ke dasarnya Bapak Ibu itu setelah memakan waktu 70 tahun perjalanan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita lanjut kepada hadits yang keempat, bolehkah saya bertanya? Boleh Bu? Coba di antara kita yang hadir pada pagi hari ini, siapa yang telah mendapatkan jaminan surga dari Allah? Angkat tangan. Yang telah mendapatkan stempel surga dari Allah, angkat tangan. Kalau nggak ada Bapak Ibu, kira-kira kita berpotensi nggak Bapak Ibu masuk neraka? Berpotensi Pak. Nah, kalau kita berpotensi masuk neraka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita berpotensi masuk neraka, kenapa kita berleha-leha Pak? Kenapa kita bermalas-malasan Bapak Ibu? Nabi alaihi salatu wassalam telah sampai kepadanya berita akan surga. Bapak Ibu, kalau ada orang memiliki pemahaman atau keyakinan Nabi tak dijamin masuk surga, kita pastikan orang ini sesat. Kita pastikan orang ini tersesat. Dan ini bukan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Nabi tempatnya surga. Sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wassalam juga dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga. Radiyallahu anhum radu'an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Jadi Bapak Ibu, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, mereka telah sampai kepadanya berita akan surga, tapi mereka meningkatkan kualitas ibadah serta takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab Pak, termasuk di antara 10 sahabat yang disampaikan kepadanya dijamin Allah untuk masuk ke dalam surga. Bapak Ibu, Umar pernah berkata, andai kata ada suara yang berseru dari langit, semua penduduk bumi masuk ke dalam surga kecuali satu orang, bisa jadi yang satu orang itu adalah Umar. Umar tuh Bapak Ibu ya, Umar itu jiwanya, semangatnya luar biasa. Sahabat Nabi itu Bapak Ibu luar biasa semangatnya, mujahadahnya, kesungguh-sungguhannya untuk mendapatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Bapak Ibu, andai kata ada suara yang berseru dari langit, semua manusia, semua penduduk bumi masuk ke dalam surga kecuali satu orang, bisa jadi yang satu orang itu adalah Umar. Bayangkan Pak, padahal telah sampai kepadanya berita akan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Bapak Ibu, Umar tuh Pak suka membakar ujung jari telunjuknya di atas kobaran api. Seraya berkata, "Wahai Umar, berapa lama kau dapat bertahan dari panasnya api ini?" Nah, jadi Bapak Ibu, kita harus sering memuhasabah diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kita. Hitung dosa-dosa kita, introspeksi diri kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar kita insya Allah menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadits yang keempat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terdapat dalam sebuah hadits yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi, dan terdapat dalam Tuhfatul Ahwadhi syarah Sunan At-Tirmidzi. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, andai kata dicampakkan batu dari neraka sebesar dzarrah, sebesar biji sawi Bapak Ibu, taruhlah kita ambil contoh biji semangka, dicampakkan batu dari neraka ke atas permukaan bumi ini Bapak Ibu, maka manusia yang tinggal di ufuk timur, manusia yang tinggal di ufuk barat pasti akan mati bergelimpangan karena panasnya. Bapak Ibu, batu tadi sebesar apa Bapak Ibu? Kalau seandainya batu itu Pak sebesar Masjid Nurul Yakin nih Pak, sebesar biji sawi saja manusia mati bergelimpangan karena panasnya. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Baik Bapak Ibu, hadits yang kelima, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam sebuah hadits yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal yang terdapat di dalam Al-Musnad. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Andai kata dikumpulkan seluruh air mata penghuni neraka, dikumpulkan Pak air mata penghuni neraka,
di sebuah lembah, maka niscaya kapal-kapal pasti akan bisa berlayar di atasnya. Saya ngeri Bapak Ibu, kalau saya teruskan Bapak Ibu agak merinding saya Pak. Kalau kita bacakan satu persatu Bapak Ibu hadits tentang kengerian neraka, maka tak sanggup lisan untuk menyampaikannya. Cukup 5 hadits saja untuk sebagai pengingat untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, kita masuk kepada penyebab terbesar pertama, masuk nerakanya seorang hamba. Baik, penyebab terbesar pertama masuk nerakanya seorang hamba adalah al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah. Min akbaril kabair, kata Nabi alaihi salatu wassalam, di antara puncak-puncak dosa besar adalah al-isyraku billah. Dosa pertama yang paling besar di antara dosa-dosa yang ada adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jelas ya terdapat dalam Luqman, innasyirka la zulmun azim. Sungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang sangat besar sekali, dan juga terdapat dalam firman Allah yang lainnya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seyogyanya seorang muslim atau seorang mukmin harus menjaga kemurnian akidahnya. Harus menjaga kemurnian akidahnya dari paham-paham atau dari kesyirikan-kesyirikan yang bisa mengganggu keutuhan akidah tersebut. Banyak di antara kaum muslimin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang tergelincir pada permasalahan itu, yang tergelincir pada bab itu. Banyak di antara kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terkadang Pak, tanpa kita sadari, kita terjebak kepada kesyirikan-kesyirikan, baik secara pemahaman ataupun secara keyakinan. Sadar atau tidak sadar, tahu atau tidak tahu. Contohnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebuah keyakinan, sebuah mitos, sebuah khurafat yang berkembang di tengah-tengah masyarakat yang dijadikan sebagai acuan atau sebuah keyakinan. Contoh nih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Bu, kalau gatal-gatal telapak tangan tanda apa Bu? Tanda apa Bu? Piti masuk. Apa hubungan piti masuk dengan gatal-gatal telapak tangan Bu? Nampak tuh Pak? Ini diyakini Bapak Ibu. Ini diyakini, ini dipahami oleh kebanyakan orang. Tahu tidak tahu, sadar atau tidak sadar, sengaja ataupun tak sengaja. Jadi Bapak Ibu, hal-hal demikian secara berangsur harus kita hilangkan, harus kita singkirkan. Jangan sampai kita bergantung kepada tanda-tanda yang tanda-tanda itu Bapak Ibu tidak kita dapatkan sumbernya daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Allah Ar-Razzaq, Allah lah yang memberi rezeki Bapak Ibu, bukan tanda-tanda. Ya, seperti contoh berikutnya Pak, kalau kupu-kupu masuk rumah tanda apa Pak? Nampak Bapak Ibu kan? Artinya apa? Apa hubungan kupu-kupu dengan tamu? Kalau gagak bertengger di atap rumah tanda apa Bapak Ibu? Apa hubungan kematian dengan burung gagak? Enggak ada hubungannya Pak. Mati hidup adalah milik Allah. Rizki adalah dari Allah. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, jangan pernah sematkan, jangan pernah kaitkan sebuah tanda dengan sebuah keyakinan. Gantungkan semua asa dan harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam Al-Quran dan dalam Al-Fatihah sering kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkaulah, hanya kepada engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada engkaulah kami meminta dan memohon pertolongan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada bab ini tolong kita jaga, jangan sampai kita terjebak pada bab-bab khurafat yang bisa menggelincirkan, yang bisa merusak akidah kita, yang bisa merusak pemahaman kita, tentunya juga berpotensi merusak keislaman kita Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penyebab terbesar pertama, masuk nerakanya seorang hamba, dia tak peduli Pak dengan akidahnya Pak. Dia tak peduli dengan agamanya Bapak Ibu, dicampur adukkan antara hak dan batil, yang sehingga dia termasuk orang-orang yang menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal i'tiqad, dalam hal keyakinan, dan dalam hal pemahaman, praktek implementasi kehidupan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penyebab terbesar pertama Bapak Ibu, dan kita nggak perlu perpanjang karena hampir semua kita tahu bab ini, pembahasan ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyebab terbesar kedua, kita langsung masuk, yaitu apa? Uququl walidain, durhaka